sedikit menambahkan daripada apa yang disampaikan daripada guru-guru kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipermudah jalan kehidupan kita di dunia. Allah berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kelemahan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dekat dengan Rasulullah, kita tidak tahu bagaimana caranya berdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan untuk kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mengenalku, berdekatan denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah para alim ulama, dengar apa perkataan mereka. Apabila seorang umat atau dari bagian umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar perintah dari para alim ulama, sama saja dia mendengar dari apa yang dikatakan olehku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang enggak dengar sabdanya Nabi? Senang enggak? Udah dikenal sama Nabi apa belum kita ini? InsyaAllah berkah daripada kita kenal dari para alim ulama, dekat dengan para alim ulama, mendengar daripada nasihatnya, Allah cantumkan kita di dalam hati selalu mendapatkan keridhaan dan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, yang pertama, jangan pernah jauhi ulama, dengar perkataannya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan kita, memperkenalkan kita, memberitahu bagaimana siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, ila akhir. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan sama seperti kita sebagai manusia. Subhanallah, beban daripada umatnya terdapat daripada pundak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa daripada memegang dari apa yang telah diberikan daripada umat. Kalau orang-orang terdahulu dengan amalan-amalan mereka membuat bangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat ini di akhir zaman ini, saat ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi segan melemparkan kotoran dosa di hadapan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bermaksiat, Nabi yang beristighfar kepada Allah. Kita yang bermaksiat, kita yang durhaka kepada Allah, Nabi yang salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan daripada dunia sampai dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya kepada cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Mereka mati bersimbah darah, mereka mati yang jasadnya daripada badan dan kepalanya terbentang jauh, terpental, terlepas daripada jasadnya. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa radahu membela agama, membela daripada syariat Allah, membela daripada yang dibawa dalam dakwah datunya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha, kepala terpisah daripada badannya, sampai daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radahu, Sayyidina Hasan yang diracun telah matinya beliau daripada orang-orang munafik, mereka yang benci daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini Allah titipkan al-imam besar Al-Habib Muhammad Ridzik bin Husain Syihab. Subhanallah, dia adalah darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami sebagai darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah gentar bagaimana caranya untuk membela agama, untuk membela Allah, dan khususnya membela tanah negeri Indonesia ini dengan perjuangan para alim ulama, dengan perjuangan daripada orang-orang saleh yang selalu mengangkat kedua belah tangan. Mereka yang berperang di jalan Allah tidak luput daripada doa orang-orang yang ada di atas sejadahnya, dan tidak juga orang-orang yang di atas sejadah dengan doanya akan dikabulkan apabila tidak ada pergerakan dari para alim ulama, para pahlawan-pahlawan kita. Wabil khusus dari yang saat ini kita ikutkan dalam haulnya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seluruhnya di dalam syurga bersama orang-orang saleh, para mujahid fisabilillah yang membela negeri ini, yang membela NKRI ini, dan insyaallah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari pemimpin yang zalim. Allah jauhkan kita dari pemimpin yang zalim. Apabila umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari para alim ulama, tidak mendengar apa yang dikatakan para alim ulama, siap-siap
Nabi SAW akan mengirimkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan, menitipkan pemimpin yang zalim. Yang pertama, apabila sebagai hamba Allah yang mengaku umat Nabi SAW yang jauh dari para alim ulama, tidak mendengar apa yang dikatakan ulama, siap-siap Allah akan titipkan pemimpin yang zalim. Yang kedua, jauhnya kita dari para alim ulama, na'udzubillah min dzalik, Allah cabut keberkahan dari negerinya. Allah akan cabut keberkahan dari negeri ini. Allah cabut keberkahan dari negerinya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan negeri kita rahmah. Allah tumpahkan keberkahan selalu insyaallah. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila kita jauh dari para alim ulama, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, Allah matikan kita tanpa membawa iman. Allah kembalikan kita kembali ke hadapan Allah tanpa membawa iman. Sudah dapat dipastikan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan sia-sia, mati dalam keadaan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sore hari ini, di mana catatan-catatan amal kebaikan daripada Allah yang dari seasar kemarin sampai berjumpa asar kali ini, alhamdulillah, asar awal kali ini kita sama-sama duduk bersimpuh mendengarkan daripada nasihat para alim ulama melalui lisan baginda Nabi Muhammad yang disampaikan dari para alim ulama kita. Alhamdulillah, yang saat ini banyak yang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah izinkan kita untuk duduk bersama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bangkitkan kami dari tempat ini, melainkan Kau hancurkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, angkat derajat kami setinggi-tingginya ya Rabb.